Nama Francisca, NIM 19104169009, kelas A2 pagi, jurusan Ekonomi Manajemen, mata kuliah Perilaku Organisasi. 1. Psikologi. Psikologi merupakan ilmu yang berkenaan dengan usaha untuk mengukur, menjelaskan, dan kadang-kadang mengubah perilaku manusia. Oleh karena itu, para psikolog melibatkan diri mereka dalam studi dan usaha untuk memahami perilaku individu secara spesifik. Sumbangan mereka dalam bidang perilaku organisasi berkenaan dengan masalah-masalah antara lain kebosanan, kelelahan, kondisi kerja, persepsi, kepribadian, latihan kepemimpinan, motivasi, pengambilan keputusan, dan pengukuran sikap. 2. Sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari sistem sosial di mana individu-individu mengisi peran mereka masing-masing, karena psikologi memfokuskan perhatian pada individu. Maka berbeda dengan sosiologi yang mempelajari orang-orang dalam hubungannya dengan sesama manusia atau manusia lainnya. Artinya, sosiologi tersebut mempelajari manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Dalam kaitannya dengan perilaku organisasi, maka konsep-konsep yang berasal dari sosiologi dapat memberi masukan terhadap perilaku organisasi. 3. Antropologi. Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat dalam rangka untuk mempelajari manusia dan kegiatan mereka, yaitu mempelajari masyarakat untuk mengetahui seluk-beluk manusia. 4. Psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan suatu bidang ilmu dalam psikologi, tetapi memadukan konsep-konsep psikologi dan sosiologi. Psikologi sosial mempelajari perilaku antar pribadi dalam arti berusaha mencari penjelasan tentang bagaimana dan mengapa para individu berperilaku tertentu dalam kegiatan kelompoknya. Kontribusi untuk perilaku organisasi yaitu bagaimana menerapkan perubahan dan bagaimana mengurangi hambatan agar suatu perubahan dapat diterima. Mengukur dan memahami serta mengubah sikap, pola komunikasi, dan cara-cara bagaimana kegiatan kelompok memenuhi kebutuhan individu. Yang kelima, ilmu politik. Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam suatu lingkaran politik. Berbagai hal yang dapat diambil dari ilmu politik perilaku organisasi adalah sebagai contoh: persekutuan konflik, alokasi kekuasaan, bagaimana orang memanipulasi kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri. 2. Pentingnya mempelajari perilaku organisasi bagi mahasiswa supaya setiap mahasiswa dapat bekerja sama, baik individu maupun kelompok. Perilaku organisasi memberikan petunjuk bagi para manajer dan karyawan atau pegawai untuk memahami dan menghargai banyak kekuatan yang berpengaruh terhadap perilaku di dalam organisasi dan untuk memperbaiki keputusan mengenai bagaimana motivasi dan mengkoordinasikan manusia dan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. 3. Prinsip yang pertama, prinsip perumusan tujuan. Setiap organisasi yang berdiri atau memiliki tujuan, misalnya seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi berdiri, tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi dalam melaksanakan kegiatannya. Organisasi harus berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. 2. Prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. 3. Prinsip pendelegasian wewenang. Dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberi kekuasaan atau untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawaban. 4. Prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi, karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak maksimal.
5. Prinsip rentang manajemen. Dalam suatu organisasi perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisiensi dari seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dibawahinya, sehingga seorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif, efisien, dan maksimal, serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Yang keenam, prinsip kesatuan pemerintah. Dalam menjalankan sebuah organisasi, seorang bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. Dari bos tersebutlah kita menerima perintah dan kepada bos tersebutlah kita memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan kita. 7. Prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi adalah usaha untuk mengarahkan seluruh kegiatan unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Adanya pembagian tugas kepada unit-unit kerja tersebut terkadang tanpa kita sadari menimbulkan kecenderungan untuk memisahkan diri dari tujuan organisasi secara keseluruhan. Untuk itu, koordinasi diperlukan agar kita terhindar dari sebuah konflik dengan mengurangi duplikasi tugas, mengurangi pengangguran, dan memperkuat kerjasama. Nomor 4, perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan ilmu tentang dinamika perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi dan dampaknya terhadap kinerja atau baik kinerja individu, kelompok, dan organisasi. Tujuan perilaku organisasi mulai dari membangun budaya kelompok kerja, merekrut orang-orang terbaik, menciptakan hubungan yang bermakna di antara anggotanya, menyelesaikan konflik, mengembangkan kualitas masing-masing individu, hingga membangun rantai kepemimpinan yang jelas. Kepuasan kerja. Memahami perilaku organisasi dapat menjelaskan faktor-faktor yang bisa mendorong atau justru menghambat kepuasan kerja, seperti pembuatan aturan, penghargaan terhadap organisasi dan hukumannya, atau karakteristik kelompok kerja. Kepuasan kerja dapat mendorong produktivitas yang lebih tinggi, mengurangi turnover, sekaligus memberi pengaruh lebih besar untuk perekrutan kandidat terbaik. Kepemimpinan dan solusi konflik. Tujuan perilaku organisasi adalah mendorong kepemimpinan dan resolusi konflik. Kepemimpinan yang baik akan memberikan kesempatan karyawan untuk lebih produktif sehingga mereka mampu memecahkan masalah secara kreatif. Namun tak dapat dipungkiri saat menjalankan pekerjaan mereka tidak bisa menghindari konflik atau perbedaan pendapat. Dengan perilaku organisasi, jiwa kepemimpinan yang tertanam setiap karyawan akan mengubah konflik menjadi pertukaran ide konstruktif. Nomor 5, memahami karyawan lebih baik, mengetahui potensi karyawan, mengembangkan tim yang baik, meningkatkan produktivitas. Nomor 6, pengaruh perilaku organisasi terhadap kinerja karyawan di Lotte Grosir Bandung. Penelitian ini berjudul Pengaruh Perilaku Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan di Lotte Grosir Bandung. Perilaku organisasi sebagai persepsi umum yang dimiliki oleh seluruh anggota organisasi, sehingga setiap karyawan yang menjadi anggota organisasi akan mempunyai nilai, keyakinan, dan perilaku sesuai dengan organisasi. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa kinerja karyawan menjadi sangat penting karena penurunan kinerja baik individu maupun kelompok dalam suatu perusahaan dapat memberi dampak yang berarti dalam suatu perusahaan. Hasil penelitian ini pada alfa kurang lebih dari 6% nilai koefisien dan menunjukkan T hitung sebesar 3,065 tingkat signifikan, di mana lebih kecil dari 0,5. Berdasarkan hasil analisis dan juga pengujian yang dilakukan, maka hipotesis A yang dapat menyatakan variabel perilaku organisasi adalah X. Pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Lotte Grosir Bandung, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima.
Nomor 7, karakteristik individu yang berpengaruh terhadap perilaku individu. Kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, penghargaan, dan pengalaman masa lalunya. Karakteristik lingkungan atau organisasi yang berpengaruh. Hierarki, tugas wewenang, sistem reward, sistem kontrol, dan lain sebagainya. Nomor 8, sikap seperti halnya nilai-nilai individu berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Bedanya adalah jika nilai-nilai individu mempengaruhi perilaku seseorang secara keseluruhan, bahkan pada situasi berbeda, sikap hanya mempengaruhi perilaku seseorang terhadap objek, orang, atau situasi yang spesifik. Nomor 9, manajemen keragaman adalah tindakan organisasi yang bertujuan untuk membangun karyawan yang lebih besar dari latar belakang yang berbeda ke dalam struktur organisasi melalui kebijakan dan program khusus, di mana hal ini untuk membangun nilai positif pada semua anggota organisasi. Nomor 10, diskriminasi. Meskipun keragaman memberikan banyak peluang bagi organisasi, manajemen keragaman yang efektif juga berarti berupaya mengeliminasi diskriminasi yang tidak adil. Mendiskriminasi berarti mempertahankan perbedaan antara hal satu dengan hal yang lainnya, yang sebenarnya tidak selalu buruk. Memperhatikan apakah seseorang lebih memenuhi syarat merupakan hal yang penting dalam pengambilan keputusan untuk menerimanya. Sebagai pegawai, dalam memutuskan promosi, kita perlu memperlihatkan apakah pekerja itu mampu mengambil tanggung jawab kepemimpinan dengan luar biasa saat dipengaruhi oleh stereotip yang mengenai kelompok masyarakat di bawah semua orang dalam sebuah kelompok adalah sama. Diskriminasi ini seringkali berbahaya bagi organisasi dan para pekerja. Karakteristik biologis. Karakteristik biografis. Umur. Hubungan antara umur dan kinerja mungkin menjadi suatu isu yang semakin penting selama dekade mendatang karena banyak alasan. Salah satunya tingkat usia angkatan kerja di seluruh dunia bertambah. Yang kedua, jenis kelamin. Sedikit isu mengenai lebih banyak berdebat, kesalahpahaman, dan opini yang tidak didukung dibandingkan apakah wanita mempunyai kinerja sebaik pria. Tempat terbaik untuk mulai mempertimbangkan ini adalah dengan mengakui bahwa jika ada perbedaan penting antara pria dan wanita yang mempengaruhi kinerja. Nyatanya sebuah studi menganalisis terbaru atas kinerja menemukan bahwa wanita meraih skor yang sedikit lebih tinggi dibandingkan pria dalam ukuran-ukuran kinerja. Meskipun menurut diskusi kita mengenai diskriminasi, pria dinilai memiliki potensi promosi yang tinggi. Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita yang konsisten dalam kemampuan memecahkan masalah, keahlian analisis, dorongan kompetitif, motivasi, kemampuan bersosialisasi, atau kemampuan belajar. Dalam dunia perekrutan, riset modern mengidentifikasi bahwa manajer masih dipengaruhi oleh bias gender saat memiliki kandidat untuk posisi tertentu. Wanita yang sukses dalam dominan pria dinilai kurang disukai, kasar, dan kurang diinginkan sebagai atasan. Tetapi seiring berjalannya waktu, wanita dalam posisi puncak telah melaporkan bahwa persepsi ini semakin berubah dan dapat dilawan dengan keahlian internasional yang efektif. Karakteristik biologis lainnya, masa kerja, agama, orientasi seksual, dan identitas kelamin secara identitas budaya. Masa kerja
Selain perbedaan jenis kelamin dan ras, beberapa isu lebih disebabkan oleh miskonsepsi dan spekulasi dibandingkan dampak dari senioritas pada kinerja. Tujuan ekstensif telah dilakukan terhadap hubungan senioritas produktivitas. Jika kita mengartikan senioritas sebagai waktu dalam pekerjaan tertentu, bukti terkini menunjukkan sebuah hubungan yang positif antara senioritas dan produktivitas kerja. Jadi masa kerja dinyatakan sebagai pengalaman kerja, dilihat sebagai sebuah prediktor yang lebih baik dan produktivitas pekerjaan. Agama, tidak hanya orang-orang yang religius dan non-religius yang mempernyatakan sistem kepercayaan satu sama lain. Seringkali orang-orang dengan kepercayaan yang berbeda berkonflik. Hukuman Federal Amerika Serikat melarang pemberi kerja mendiskriminasikan pekerjaan berdasarkan agamanya dengan sangat sedikit pengecualian. Meskipun demikian, itu tidak berarti bahwa agama bukanlah isu dalam perilaku organisasi. Orientasi seksual dan identitas gender. Untuk identitas jenis kelamin, perusahaan semakin menempatkan kebijakan-kebijakan untuk mengelola bagaimana organisasi mereka memerlukan pekerja-pekerja mereka yang disebut transgender. Oleh karena itu, ketika waktu telah merubah dengan pasti orientasi seksual dan identitas jenis kelamin tetap menjadi perbedaan individu yang menerima perlakuan sangat berbeda. Menurut hukum kita dan diterima cukup berbeda dalam organisasi yang berbeda. Identitas budaya. Kita telah melihat orang-orang mendefinisikan dirinya dari sisi ras dan etnis. Banyak membawa sebuah identitas budaya yang kuat juga. Sebuah hubungan dengan budaya atau nenek moyang keluarga atau masa muda yang bertahan sepanjang waktu, tidak peduli individu atau itu berbeda dalam dunia, oleh orang-orang memilih identitas budayanya, dan mereka juga memilih seberapa dekat mereka mengobservasi norma-norma budaya tersebut. Nomor 11. Yang pertama, meringkas bab 1 pengantar organisasi. Yang kedua, meringkas bab 2 tentang perilaku individu dan nilai-nilai. Ketiga, meringkas bab 3 tentang keberagaman dalam organisasi. Keempat, meringkas bab 4 tentang sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja. Yang kelima, meringkas bab 5 tentang motivasi kerja. Yang keenam, bab 6 tentang konflik dan negosiasi. Yang ketujuh, membuat PPT tentang mengenal perilaku organisasi. Yang ke-8, membuat ringkasan tentang MBKM, program studi manajemen. Yang ke-9, meringkas tentang tantangan dan peluang di era digital.